Selamat pagi teman-teman semuanya, anak budaya. Perkenankan saya hari ini mengisi kelasnya dengan model asinkronus. Jadi saya menyampaikan materi, ini saya rekam lewat Zoom, dan ini silahkan teman-teman lihat bersama di kelas. Dan setelah ini saya akan memberikan penugasan kepada teman-teman. Tugasnya dikumpulkan hari ini juga berupa pembuatan video penjelasan dari salah satu topik atau poin yang teman-teman pahami dari kelas kita hari ini. Kelas kita hari ini kita sampai di materi yaitu perkembangan agama Buddha di abad ke-1 sampai dengan abad ke-2 Masehi. Jadi kita di garis zaman yang kemarin itu kita sudah berpindah ke depan ya, kita sudah di tahun Masehi. Sebelum ke materi hari ini, saya mau merefresh sebentar materi yang kemarin. Kemarin kita mempelajari sejarah perkembangan agama Buddha di abad 1 sebelum Masehi. Ini masih BC, before Christ. Jadi kalau ada tulisan BC, ingat ya, itu artinya adalah sebelum Masehi. Kemarin abad 1 sebelum Masehi ada beberapa poin yang kita catat. Salah satunya untuk konsili Buddhis, konsili keempat, itu ada dua versi. Versi Mahayana itu ada di India Utara, di wilayah Kashmir. Dan versi Theravada itu dilaksanakan di luar India, di negara Sri Lanka. Penyebabnya apa? Kemarin telah dibahas. Memang salah satunya adalah India sesudah kematian Raja Asoka, agama Buddha sedikit mengalami pergeseran, digeser oleh kerajaan Hindu yang pertama, lalu yang kedua secara majelis atau mazhab atau schools itu Theravada itu lemah di India. Makanya konsili Buddhis keempat yang versi Theravada bukan di India tetapi justru dilaksanakan di Sri Lanka. Karena semenjak Raja Asoka mengirimkan Dhamma-Duta ke Sri Lanka, Sri Lanka itu agama Buddha yang berkembang, eh, apa ya, Mindan itu adalah Theravada. Itu kilas yang kemarin. Lalu bukan hanya tentang konsili keempat, materi kita kemarin agama Buddha abad 1 sebelum Masehi juga kita bahas di India seperti apa gitu ya. Bahwa dinasti Asokanya itu runtuh diganti oleh dinasti yang lain, Tungga dinasti, tapi itu lebih condong ke Hinduism seperti itu. Lalu kita juga sempat melihat bagaimana abad pertama sebelum masa ini agama Buddha oleh Raja Asoka itu berkembang ke wilayah Afghanistan dan Pakistan, dan di sana ada benih-benih yang mulai kita lihat reruntuhannya sekarang ya bisa dilihat yaitu Bamiyan site. Jadi situs Bamiyan ini menjadi bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang jaya di wilayah Afghanistan dan Pakistan walaupun situs Bamiyan ini dihancurkan oleh kelompok Taliban. Dan seperti teman-teman ketahui, sekarang mereka pun juga masih perang sampai sekarang ya, khususnya adalah Afghanistan dan Israel, dan itu sedang menjadi sorotan berita dunia. Teman-teman supaya tidak ketinggalan juga follow berita-berita seperti itu. Gimana mindset suatu negara itu mempengaruhi kehidupan suatu negara, kehidupan ekonomi, bagaimana kestabilan, keamanan, pertahanan, peneraman suatu negara itu dipengaruhi oleh mindset pemerintahan dan juga warganya. Itu telah melihat di Afghanistan, kita juga kemarin telah melihat bagaimana agama Buddha sebelum masa di China itu mulai ada ya, titipan-titipan perkembangan ajaran itu melalui jalur-jalur perdagangan ke Cina. Lalu setelah Cina kita juga melihat Indonesia bahwa pada abad 1 ini agama Buddha juga mulai masuk juga melalui jalur-jalur perdagangan. Dan materi hari ini abad 1 tapi setelah Masehi bukan sebelum Masehi. Abad 1 setelah Masehi kita akan lihat bagaimana di India Selatan, Asia Selatan, kemarin saya bilangnya ada sub-country SARTH gitu ya. South Asian Region Countries gitu. Itu wilayahnya ada India, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan yang kita lihat. Asia Tengah ada Tibet, China, Asia Tenggara tentu ada Indonesia, Thailand, Myanmar itu negara-negara yang dominan terkait dengan sejarah perkembangan agama Buddha. Nah, sebelum ke materi, saya juga mau mengatakan teman-teman tentang satu slide ini. Ini adalah peta yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman.
Peta tentang apa? Ini adalah perkembangan Brahmaduta dari India yang disebar Raja Asoka ke berbagai wilayah. Walaupun kita tahu wilayahnya memang seputar ASEAN countries gitu ya, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur di sini, dan juga Asia Tenggara di Indonesia dan seterusnya. Itu adalah kelompok-kelompok Asia Tenggara di sini, Asia Selatan, Asia Tengah, dan di sini adalah Southeast, Jepang, Korea, itu yang terkait dengan perkembangan agama Buddha. Nah, itu petanya, jadi sudah tidak asing lagi mengapa tema kita terkait dengan negara-negara ini, karena sejak abad ke sebelum Masehi sudah disebar. Siapa yang menyebar? Brahmaduta yang dikirim oleh Raja Asoka. Kita memang sangat indep gitu ya, berhutang sama sosok Raja Asoka. Nah, kita akan lihat satu persatu. Dia Pakistan dan Afghanistan, negara dari Asia Selatan. Tahun-tahun pertama Masehi di sini dituliskan tahun 30 sampai abad ketiga nantinya ya, tapi awali dari abad pertama Masehi CE itu di sini dikatakan ya berkembang kebudayaan-kebudayaan yang dipengaruhi oleh Buddhism. Kan di sini disebutkan ada sebuah kawasan yang disebut sebagai Gandaran Buddhism. Di daerah Gandara ini menjadi pusat perkembangan arsitek, pusat perkembangan apa ya, culture seperti itu yang dipengaruhi agama Buddha. Dan ini nanti yang berkembang menjadi situs Bamiyan itu. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa perkembangan sejarah itu tidak terlepas bagaimana dari tokoh kita dari zaman dulu, kita tahu bagaimana dia harus masuk dalam tanda kutip itu menyusup melalui alter daerah masing-masing. Ini di daerah India, Pakistan, Afghanistan, dia juga menyusup melalui kebudayaan dan culture di masyarakat setempat. Sehingga tradisi Gandara itu juga menjadi Gandaran Buddhism. Yang di situ apa? Di situ dari segi tulisan dia bukan bahasa Pali loh yang dikembangkan. Tulisannya itu tulis di dalam di sini disebutkan dari Prakrit menggunakan bahasa lokal. Itu rata-rata semua agama menyebar ke daerah manapun itu mereka akan berusaha masuk dengan bahasa lokal. Dan itu bisa dilihat sampai sekarang. Mereka berusaha memahami bahasa dialek lokal dari masing-masing daerah tempat di mana mereka akan mengembangkan agama itu. Kan ini berkembang ke bidang yang lain. Ya di dunia marketing jualan produk, di dunia marketing jualan abas, mereka akan berusaha memahami bahasa dialek lokal. Karena dengan demikian mereka akan mudah masuk, mudah diterima. Itu jadi abad pertama juga mulai ada penulisan teks ke dalam bahasa Prakrit. Bukan hanya bahasa Pali, karena bahasa Pali itu di India Selatan yang cenderung ke Theravada, dan terutama di Sri Lanka yang memang dia majoritinya adalah aliran Theravada. Karena mengembangkan Pali. Tetapi kita lihat di daerah India Utara, Pakistan, Afghanistan, mereka menggunakan bahasa Prakrit. Itu, itu kita masih, pikiran kita, memori kita masih di abad 1 ya, abad 1 Masehi. Kita cek, ini adalah kawasannya. Kawasan dari India Utara, Afghanistan, dan lain-lain itu Pakistan, itu seperti ini. Kawasannya yang ada wilayah coklatnya ini. Wow, keren ya sampai ke sana. Kalau India Selatan kan di sini, Sri Lanka di sini, ini kawasan tadi dominannya Theravada di sini. Tapi ini menjadi wilayah dari Gandaran Buddhism. Itu Buddhism yang campur mix menyatu dengan tradisi culture-nya orang-orang Gandara di daerah sini. Itu itu di Asia Selatan, bagian utara ya. Sekarang kita ini juga masih tambahan sebetulnya tentang yang tadi masih di Asia Selatan. Di sini disebutkan ini mulai akan nyambung ke nanti ke depannya. Kalau kita lihat ke peta Asia Selatan bagian utara dia dekat dengan dataran middle, dataran Asia Tengah, jadi Middle Asia. Teman-teman, ini nyambung ya. Di sini dari dinasti Kusan, dari Gandaran Buddhism, ada yang mulai menyebarkan agama Buddha lewat jalur Silk Road, jalur sutra kalau kita ingat materi sejarah. Dari situlah mereka mulai menembus ke Asia Tengah.
Nah, nanti itu juga disebutkan di slide ini. Jadi kerajaan atau para keluarga kerajaan royal family dari Kutan dinasti dan seterusnya di Kendaran Kalter tadi itu mulai membuka trade route jalur perdagangan yang diizinkan atau melalui Gandara Buddhism ini. Nah, ini Silk Road Asia Tengah, ini teman-teman tahu ya. Semuanya saling terkait. Ternyata agama Buddha yang berkembang ke India Utara itu yang membuka jalur agama Buddha itu bisa terkenal sampai di Cina, bahkan sampai sekarang. Itu jalurnya masuk melalui daerah sini. Sorry, dari daerah yang coklat ini dia menembus ke sini, membuka jalur perdagangan. Jalur sutra itu ini, jalur perdagangan dunia yang dia jalur darat, bukan lewat laut. Itu jalur sutra, Silk Road. Kalau teman-teman mau tahu yang ini bahasa Inggrisnya, kalau ketemu istilah Silk Road, teman-teman ingat jalur sutra. Teman-teman ingat ke peta yang sebelumnya, slide yang saya tunjukkan. Itu, nah sekarang dari India, Afghanistan, Pakistan nyambung kan ke wilayah pengembangan agama Buddha di Asia Tengah atau Sentral Asia, Middle Asia. Teman-teman tahu siapa yang membuka ya dari Gandaran Culture, orang-orang Gandara. Mereka membuka jalur perdagangan, jalur sutra, kerjasama sama orang-orang Cina. Ini bukan semata-mata perdagangan yang mereka bawa, tapi juga kebudayaan, pertukaran ajaran, pertukaran ajaran filosofi itu terjadi sambil melakukan dagangan. Nah, sehingga mulai abad 1 dibukanya jalur sutra mulai membawa agama Buddha masuk ke Asia Tengah dan alirannya itu Dharma Gupta School, bukan Theravada. Di luar Theravada itu Buddhisme Selatan ya. Buddhisme Utara itu larinya seperti itu. Mahasanghika, Dharma Gupta, dan lain-lain. Dharma Gupta juga cukup unik. Nanti teman-teman bisa bisa cari. Nah, itu teman-teman bisa tahu ya. Bagaimana itu nyambung antara Afghanistan, Pakistan, India Utara membuka jalur sutra itu nyambung ke Asia Tengah. Jadi mulai ada penyebaran agama Buddha lewat jalur sutra. Ini teman-teman, ini adalah peta perdagangan pada abad 1 sebelum Masehi di apa ya? Di kawasan yang bukan hanya Asia, ini bahkan jalur sutra itu luar biasa sekali. Dia menjangkau ke banyak tempat sampai dengan wilayah Persia, Saudi Arabia. Jadi seperti itu. Jadi sampai ke daerah-daerah Arab pun itu sebetulnya juga dijangkau oleh jalur-jalur sutra itu. Tetapi yang menjadi wilayah Buddhism, teman-teman tahu memang wilayah penyebaran agama Buddha itu yang menggunakan jalur yang tapi yang ada di dalam penyebarannya di area situ. Ya kenapa? Kenapa tidak nyebrang ke sini? Karena ada culture yang sangat masyarakatnya. Jadi mulai dari sini nih masih masih nyambung, masih sefrekuensi gitu culture-nya itu. Itu kita lanjutkan. Jadi dengan demikian perkembangan agama Buddha mulai masuk ke Asia Tengah dan ini juga satu poin yang harus kita tahu. Kalau tadi kan menggunakan bahasa dialek, jadi teman-teman juga kalau mau menyampaikan sesuatu ke daerah tertentu, promosi barang, promosi apapun, termasuk mengajarkan dhamma, kita kuasai bahasa dialek lokal. Selain itu, apa yang dilakukan tokoh-tokoh Buddhis kita, pendahulu kita? Mereka melakukan penerjemahan keren loh. Jadi mereka sudah mikir, karena abad pertama sebelum Masehi 100 tahun sebelumnya kan sudah ada kitabnya tuh, sudah pada nulis dalam versi Theravada ataupun Mahayana. Apa yang mereka lakukan? Ini orang Cina suruh bahasa Pali ya tidak bisa. Suruh bahasa Prakrit tidak bisa. Mereka keren. Mereka sudah melakukan translation, terjemahan. Makanya teman-teman yang generasi muda jangan ketinggalan. Kalau teman-teman pinter ya versi bahasa Jawa atau apa, ya ayo kita terjemahkan. Karena memang untuk orang-orang daerah Jawa, mereka itu lebih sep. Kalau mereka baca parita, artinya itu pakai bahasa Jawa. Nah, itu juga poin penting. Nah, ini next, apapun itu kita juga penting. Jangan lupa untuk menuliskan, mentranslate, menerjemahkan. Nah, itu penting. Nah, ini zaman dulu pun mereka sudah punya kebijaksanaan yang sedemikian, kecerdasan yang sedemikian ya.
bahwa ajaran itu nggak bisa kalau tidak ditranslate ke bahasa lokal. Dan ini mereka translate bahasa-bahasa itu ke dalam bahasa Cina. Itu keren sekali. Dan itu sudah mulai dilakukan eh, di abad pertama Masehi di Asia Tengah. Lalu Asia Tengah bagian timur. Jadi eastern part of Central Asia artinya agama Buddha juga mulai berkembang ke Asia Tengah, wilayah timur. Nah, itu pada masanya Dunhuang dinasti itu dinasti Dunhuang. Jadi teman-teman cari ya, ternyata ini kalau teman-teman baca-baca seperti ini nanti teman-teman itu akan kembali ke ajaran sejarah di SMA. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata agama Buddha di Asia Tengah itu menjangkau sampai ke sisi timur. Bukan hanya itu, agama Buddha juga akan terus menjangkau wilayah, nah yang sekarang disebut wilayah eh, Tiongkok, wilayah negara Cina. Itu mulai masuk, memang di situ disebutkan tahun 200 sekian ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah diawali tahun 500. Sorry, tahun 50. Jadi masih masuk hitungan abad pertama Masehi. Nah, sama. Ini juga dibuktikan dengan apa? Nah, dibuktikan dengan mentranslate, menerjemahkan ajaran-ajaran teks khususnya Mahayana itu ke dalam bahasa Cina. Dan itu akhirnya baru bisa dipahami, diterima oleh masyarakat lokal yang ada di Cina. Itu, itu berarti dari area Cina yang kita bisa pelajari adalah bagaimana mereka menerjemahkan. Dan memang Cina itu sangat kuat di ini ya, penulisan, penerjemahan, sampai ada peribahasa kalau kita mau belajar, belajarlah sampai ke negara Cina kan seperti itu. Sampai ada pepatah yang mengatakan demikian. Oke, itu ke Cina, berarti agama Buddha sudah mulai masuk. Oh ya, belum lanjut di bawah ini ada istilah Kumara Jiwa. Kumara Jiwa itu nama orang. Kita punya mahasiswa yang namanya Kumara juga. Kumara Jiwa itu siapa ya Mas Kumara itu ya? Kan gitu saya melihat nama Kumara itu langsung itu tuh nama dia itu berarti adalah orang tersohor pada masanya. Jadi Kumara Jiwa ini orang yang tersohor di daerah Cina yang mengembangkan ajaran agama Buddha di sana. Namanya adalah Kumara Jiwa. Nah, ini adalah wilayahnya. Wilayah dari Asia Tengah. Bagaimana ajaran agama Buddha itu berkembang di daerah Cina dan juga Asia Tengah. Kawasannya adalah yang biru muda dan juga biru tua. Selain itu juga berkembang ke Asia Tenggara. Nah ini Asia Tenggara mulai kita sebut. Tanya di mana sih Asia Tenggara? Di sini. Ya, ini adalah kawasan Asia Tenggara sampai sini. Ini Asia Tenggara, mana saja wilayahnya? Ada beberapa eh, yang saya masukkan dalam PPT ini, misalnya Vietnam. Agama Buddha memang tidak di Vietnam diyakini abad kedua atau ketiga, tapi diyakini juga satu mulai dikenalkan. Dan itu travelingnya ke Vietnam itu adalah dari Cina. Nih, saya kembali ke sini. Dari Cina di sini mereka masuk ke Vietnam. Vietnam itu negara di sekitar sini. Makanya sampai sekarang pun agama Buddha Vietnam Mahayana bukan Theravada kejauhan kalau dari sini. Di Sri Lanka, di India Selatan kejauhan. Makanya travelnya adalah dari Cina. Makanya tidak heran Mahayana yang berkembang di sana. Bahkan sampai sekarang sangat kuat tradisi Buddhisme Mahayana, tradisi vegetarian di Vietnam. Itu di Vietnam seperti itu dan yang berkembang bagian sampai sekarang pun adalah Pure Land Buddhism. Itu dan juga Zen Buddhism. Makanya kalau teman-teman tahu yang terkenal namanya Thich Nhat adalah seorang biku dari Vietnam. Dia keren sekali pengetahuannya, kepandaiannya, kemampuan analisisnya. Beliau adalah dari Vietnam dan beliau adalah dari Zen Buddhism. Terus kita akan melihat ke agama Buddha ini masih lanjutannya. Oh, sorry, ini adalah ke wilayah Mongolia. Mongolia itu berarti masuk masih Asia Tengah ini sebenarnya. Mungkin saya salah menempatkan slide. Ini seharusnya di depannya Vietnam. Karena
eh nih, yang selanjutnya di Asia Tenggara itu seharusnya ini bagaimana abad ke-1 mulai dikenalkan, mulai masuk lewat jalur-jalur perdagangan sehingga selanjutnya khususnya mulai abad ke-5 telah muncul kerajaan Buddhis yang kuat, kerajaan Sukhothai itu di Thailand, dan kerajaan-kerajaan Buddhis yang lain di Indonesia pun mulai muncul kerajaan yang namanya Kalingga, itu adalah bagian dari Sriwijaya. Di Kalingga, Sriwijaya, Mataram itu betul-betulnya satu kesatuan, mereka hidup sama-sama hidup di abad ke-5 ke atas sampai dengan abad ke-9 sampai dengan pembangunan Borobudur itu selesai. Nanti yang terakhir Majapahit itu wilayah Asia Tenggara. Ini ada beberapa foto bagaimana ini contoh-contohnya mengapa di Vietnam ada tradisi Buddhism yang sangat kuat dan itu tradisi Mahayana ada tempat-tempat ini. Ini adalah wihara di Hanoi di ibu kotanya Vietnam dan ini menjadi wihara yang sangat disakralkan. Dan ini adalah ceritanya dari tadi perkembangannya teman-teman ke India dan lain-lain. Teman-teman bisa tahu bahwa warna merah itu adalah aliran Sarwastivada di daerah utara Mahayana Sarwastivada. Lalu eh, orange, nah orange ini adalah aliran dari Dharma Guptaka. Benar, tapi sebenarnya yang orange ini seharusnya di Theravada. Di sini disebut mana ya? Kalau kuning Mahasangika betul, bin adalah Bugarawada betul, B itu adalah Dharma Guptaka. Oh, benar-benar teman-teman. Orange. Ini Dermagutika tapi yang di Wada. Ini adalah nanti bakal yang akan menjadi Wada itu begini. Kembali ke kita, makanya mengapa kontili keempat versi Theravada abad pertama sebelum Mata itu di garis orange. Sini. Bukan lagi di India yang lain-lain. Karena semuanya sudah menjadi aliran yang lain. Bukan lagi Theravada. Nah, aliran yang ini, yang Theravada itu dominannya di sini. Itu slide penutupnya untuk materi hari ini. Sekali lagi, secara garis besarnya, saya juga sambil tepat ya, bagaimana agama Buddha itu berkembang di abad 1 setelah Masehi. Nah, slide-nya mulai dari sini tadi. Ini kan untuk nyambung materi yang kemarin, itu hari ini kita lihat di beberapa negara. Karena saya bisa mengingatkan teman-teman, kalau kita membahas agama Buddha abad ketiga, pikiran kita ya tertuju di India. Karena saat itu belum nyebar. Tapi setelah adanya Dhammadutta yang disebut Raja Asoka, sejarah kita sangat luas. Nah, agama Buddha bukan hanya di India. Setelah Raja Asoka menyebar Dhammadutta ke berbagai penjuru dunia dengan peta yang ini, agama Buddha ceritanya bahasan kita sampai di kawasan Asia. Memang tidak sampai ke Eropa, ke benua yang lain. Masih seputaran Asia. Ada Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Nah, saya sudah sebutkan contoh-contohnya, India, Pakistan, Afghanistan, Asia Selatan, ya. Ini petanya yang kotak coklat, ini masih Asia Selatan. Nah, ini pindah penjelasan ke Asia Tengah. Asia Tengah ke jalur perdagangan, jalur sutra, masih Asia Tengah. Asia Tengah bagian timur, negara Cina, Asia Tengah, Asia Tengah Timur dan Asia Timur, Asia Tengah bagian timur, dan Asia Tengah yang aslinya, Asia Tengah, Asia Timur dari Asia Tengah, jadi Eastern of the Central Asia itu ini. Jadi ini juga kawasan dari perkembangan agama Buddha. Lalu Vietnam ini sudah masuk Asia Tenggara. Cuma keselipan satu slide yang ini seharusnya di awalnya ya. Ini di awalnya. Nah, Asia Tenggara itu selain Vietnam juga ke Thailand, Indonesia, itu yang saya sebutkan contohnya. Lalu mengapa ada bangunan-bangunan yang disakralkan di beberapa negara sampai itu buktinya. Lalu penutupnya adalah ini peta perkembangan dari Buddhist schools. Aliran-aliran agama Buddha yang berkembang. Sampai ini bertahan sampai dengan apa itu dituliskan seperti itu.
Bahkan kalau teman-teman sebenarnya ini gambarnya kurang, karena kalau di sini ada Pulau Jawa kan di sini ya, ada dekat yang sini Sumatera Jawa, ini alirannya bukan Theravada, justru alirannya yang pengaruh adalah aliran Mahayana. Itu yang berkembang di Indonesia awal. Nah, untuk materi selanjutnya, karena materi selanjutnya abad ketiga sampai kelima masa itu akan menarik, itu kita akan mulai masuk bagaimana agama Buddha mulai masuk merambah ke jalur-jalur pendidikan, mulai mendirikan yang namanya Widyalaya, bakal Universitas Nalanda di India, itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Itu akhir dari materi hari ini, teman-teman. Videonya saya akhiri dan saya memberikan tugas pada teman-teman untuk membuat video penjelasan, kirim ke kelas hari ini juga ngirimnya untuk menghabiskan durasi waktu kita. Teman-teman boleh pilih salah satu negara, baik itu di Asia Tenggara seperti ini, atau Asia Selatan, atau Asia Tengah, atau bagian timur dari Asia Tengah, atau teman-teman boleh pilih negara-negara di Asia Selatan seperti ini. Nah, bagaimana hubungannya dengan jalur sutra? Teman-teman, setiap mahasiswa memilih satu topik, lalu menjelaskannya berupa video penjelasan. Supaya apa? Supaya teman-teman latihan membangun kemampuan public speaking-nya, berbicara di depan orang itu seperti apa. Nah, sebelum berbicara di depan orang, kita latihan berbicara di depan kamera itu seperti apa. Itu tugasnya silahkan pilih. Intinya perkembangan agama Buddha pada abad satu Masehi. Yang saya tunggu hari ini, saya tunggu di WhatsApp grup kelas. Demikian, selamat siang, Nak Mau Budaya.